Hai kawan Ella, senang sekali rasanya bisa jumpa kembali dengan kawan Ella semua. Masih di channel YouTube saya, Ella Sanusa. Di Instagram saya pernah menulis bahwa semangat saya dikembalikan lagi oleh seorang ibu. Nah, itu ada ceritanya. Jadi waktu itu saya memang sedang mengalami sakit yang benar-benar sakit karena autoimun saya sudah menyebar ke pembuluh darah, ke lambung dan ke liver, sehingga saya didiagnosa hepatitis autoimun. Dan dokter sudah tidak bisa melakukan pengobatan karena infus, injeksi, oksigen semua tidak bisa masuk, jadi badan saya sangat bengkak dan saya merasakan sangat putus asa. Terus kemudian kakak saya menghibur saya bahwa apa yang saya derita, apa yang saya alami dengan sakit saya itu masihlah belum seberapa dibandingkan dengan salah satu temannya, di mana salah seorang putrinya itu merupakan anak osteomet. Nah, setelah itu saya penasaran, apa itu anak osteomet? Kemudian saya teleponlah si teman kakak saya yang ada di sebelah saya ini. Inilah Bu Nimas yang membangkitkan kembali semangat saya, sehingga saya tidak putus asa menjalani pengobatan dan menjalani berbagai terapi agar hepatitis autoimun saya bisa tertekan, tidak menjalar kemana-mana, dan alhamdulillah memang kondisi kesehatan saya cepat membaik. Dan setelah itu begitu keluar dari rumah sakit, saya membuka donasi untuk bayi dan anak osteomet. Setelah saya banyak berbincang mendapatkan apa itu baby atau anak osteomet ini. Nah, tanpa panjang lebar, kita tanya-tanya ya sama Ibu Nimas. Oh ya, halo. Pagi. Ya, Mbak Nimas aja, kalau Ibu kayaknya terlalu tua, ini masih muda. Mbak aja. Mbak Nimas, seperti menyambung pembicaraan kita di telepon ya, bahwa meskipun Mbak Nima sudah menjelaskan banyak lebar tentang apa itu bayi atau anak osteomet, tapi tolong deh dijelasin lagi, itu apa sih bayi dan atau anak osteomet ini, dan kenapa mereka bisa sampai kena osteomet ini. Nah, sebelumnya saya boleh kenalin dulu ya. Saya Nimas, bundanya Gea, yang kebetulan anak saya adalah baby osteomet. Apa sih osteomet itu? Biasanya kalau teman-teman yang baru denger itu masih asing banget. Asing banget. Apa mungkin juga nggak tahu deh apa itu gitu loh. Terus, nah, saya pun juga beruntung Mbak Ella, terima kasih sudah diajak ngobrol banyak. Jadi saya juga bisa sampaikan, bisa banyak cerita. Apa sih itu bayi atau anak dengan anak osteomet? Jadi sederhananya mungkin kalau anak-anak osteomet itu untuk BAB-nya kebetulan belum bisa normal seperti anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain bisa BAB normal dari dari bawah, dari jalannya. Kalau anak-anak osteomet dia dari perut. Nah, di perut ini ususnya yang dikeluarin. Jadi ususnya dikeluarin, kemudian dijahit di dinding perut. Nah, itu nanti kita pasang seperti kantong. Jadi dia BAB-nya keluarnya dari situ. Berarti harus menjalani operasi pelubangan di perut itu ya, Mbak ya, untuk menarik usus besarnya keluar itu ya, Mbak. Ya, jadi kalau untuk osteomet anak-anak ini itu kebanyakan memang sudah terdiagnosa dari lahir. Jadi ketika bayi lahir itu kan kita ada pemeriksaan, biasanya bayi-bayinya ada pemeriksaan fisik ya Mbak Ella ya. Mulai dari mata, kemudian kelengkapan ini jari. Nah, yang satu hal itu yang harus detail berdasarkan pengalaman saya itu anus, karena nggak jarang itu terlewat. Jadi BAB-nya keluar, padahal itu bukan dari jalannya. Nah, ada lubang di atasnya anus atau di bawahnya, jadi bukan di jalan yang semestinya. Nah,
setelah ketahuan ini, biasanya dari dokter menyarankan untuk langsung tindakan operasi. Nah, ada beberapa tindakan tergantung penyebabnya apa. Kalau kasus di GEA itu atresia ani itu perlu 3 kali tindakan. Yang pasti yang utama kita harus pembuatan dulu ya, pembuatan stoma dulu. Bayi 1-2 hari itu sudah bisa dilakukan operasi bedah. Jadi ini memang tindakannya harus urgent ya, penting banget. Jadi harus secepatnya, nggak menunggu. Mungkin ada yang kepikiran gini, aduh bayiku masih baru 1 hari. Apa nggak apa-apa dibuatkan ini ya, dioperasi seperti itu. Memang harus segera karena itu bahaya banget kan ya kalau feses nggak bisa keluar. Jadi harus segera dilakukan tindakan itu untuk mengeluarkan fesesnya. Nah setelah itu baru ada nanti perencanaan untuk tindakan-tindakan yang berikutnya. Nah ini ada beberapa sih Mbak Ella. Ini aku kan bikin ya. Jadi ini untuk gambarannya ya, ini komunitas kita baby stoma. Yang terbanyak yang menyebabkan bayi atau anak-anak itu harus dibuatkan stoma itu ada 5. Ada atresia ani, ada volvulus, atresia duodenum, intussuscepsi, dan Hirschsprung. Nah, apa aja itu? Iya, jadi boleh ya garis besarnya aja ya. Nah, yang banyak itu atresia ani. Jadi atresia ani itu ada dari saluran rektum ke lubang anusnya itu belum terbentuk sempurna. Jadi bisa karena salurannya yang belum turun atau memang anusnya yang masih tertutup. Nah, ini harus dibuatkan stoma dan nanti untuk sampai selesainya dia ada 3 tahap. Pembuatan stoma, kemudian pelubangan anus atau penurunan ususnya, kemudian baru terakhir penutupannya. Itu kalau atresia ani, seperti GEA. Kemudian ada volvulus ini, ususnya itu terpuntir dengan sendirinya. Nah, otomatis kan terbelit itu ya. Benar. Otomatis dia tidak akan bisa lancar. Itu harus dibuatkan juga. Kemudian ada atresia duodenum. Ini posisinya kalau aku bisa jelasin tuh di paling atas. Jadi dia paling atas dari usus besar. Kalau dari lambung, kita kan pasti makanan masuk ke usus ya. Nah, dari lambung ke usus ini terpotong. Jadi nggak ada salurannya. Nah, itu menyulitkan juga, harus dibuatkan stoma. Kemudian intussuscepsi. Ini lumayan banyak juga. Jadi kondisi seperti usus itu, maaf ya Mbak Ella, saya jelasin tangan dua. Usus itu masuk ke dalam ususnya sendiri. Jadi kayak nyelip gini. Nah, karena dia udah nyelip gini masuk, kemudian terjepit, feses, kemudian makanan dia juga nggak akan bisa bergerak kan. Nah, ini banyak gejala yang muncul, akhirnya harus dibuatkan stoma juga, kemudian baru membereskan yang ininya. Nah, terus yang terakhir ini ada Hirschsprung. Nah, ini lumayan banyak juga. Hirschsprung ini di usus besar. Jadi usus kita itu kan ada saraf-sarafnya ya. Nah, ada beberapa bagian yang sarafnya itu seperti rusak atau tidak bekerja dengan sempurna. Jadi kalau ada pergerakan yang harusnya bisa digerakkan oleh usus, oleh saraf-saraf, itu nggak bisa mendorong. Akhirnya menyulitkan anak untuk mengeluarkan BAB. Kayak lumpuh gitu kayaknya. Ya. Nah, ini memang tahapannya nggak sebanyak atresia ani sampai 3 kali. Tapi setelah dipotong ususnya yang rusak, dibuang, itu harus diistirahatkan dulu. Jadi istilahnya tuh kayak kamu istirahat dulu ya, gitu. Jadi sambil nanti pembuangannya dibuatkan dari stomanya, seperti itu. Nah, tapi yang 5 ini hanya yang paling banyak terjadi. Masih banyak, ada sih ya, ada di luar ini yang kemungkinan masih banyak lagi. Bisa, faktor-faktornya masih ada gitu loh. Cuman kalau untuk kita yang sering kita temui atau yang ada di grup itu dari faktor-faktor ini. Oke, Mbak, apakah itu tidak bisa dideteksi dini mulai dari kehamilan itu? Nah, dari pengalaman ya, kalau deteksi dari kehamilan itu kita nggak kelihatan. Jadi
yang kelihatan itu biasanya adalah kelainan-kelainan penyertanya. Biasanya ini tidak berdiri sendiri. Oh, ini ada penyerta. Biasanya ada penyertanya. Jadi ada yang berdiri sendiri, oh cuman satu atresia ani aja. Tapi ada juga yang punya penyerta seperti jantung, paru-paru, ginjal, tulang belakang. Biasanya penyertanya seperti itu sih. Nah, itu yang lebih sering terlihat. Jadi yang kalau untuk seperti ini, pengalaman sih sangat jarang kelihatan waktu deteksi dini. Lebih banyak itu pada saat pemeriksaan fisik pada saat lahir itu. Mbak, kondisi seperti ini disebabkan apa menurut dokter? Nah, kalau selama ini ya saya dapat penjelasan itu belum ada kondisi pasti yang menjelaskan apa sih penyebabnya seperti ini. Bisa bermacam-macam, hanya kemungkinan itu adalah kegagalan pertumbuhan atau pembentukan pada saat janin berusia sekitar beberapa minggu, saya lupa seperti itu. Nah, faktor kenapa ada kegagalan pembentukan rektum tadi ya, ini masih belum jelas seperti apa. Nah, kalau ditanya kenapa ya, memang kita sering ya tanya ya, kenapa ya kok gini ya, anakku kenapa kok gini? Apa karena gen, atau karena keturunan, atau infeksi mungkin ya? Infeksi. Nah, itu belum ada ini hasil yang jelas. Karena seperti kalau saya pengalaman itu pernah saya ajak tes kayak gen. Nah, hasilnya pun nggak menunjukkan bahwa itu adalah kelainan genetik atau carrier kami sebagai orang tua sebagai carriernya ke anak gitu, nggak ada hasil seperti itu. Jadi masih saya pun juga masih belum tahu ini penyebab utamanya apa. Oke. Mbak, anak-anak ini untuk osteomet ini permanen nggak, atau nanti bisa keluar anus sendiri, atau apa bisa dibuatkan anus atau segala macam gitu? Alhamdulillahnya Mbak Ella. Jadi kalau untuk kasus di anak-anak ini itu bisa diselesaikan atau bisa diperbaiki melalui tindakan operasi bedah. Jadi setelah melalui beberapa tahapan nanti anak-anak ini bisa, insya Allah bisa BAB normal dari anus. Seperti atresia ani setelah melewati 3 tahapan. Pembuatan stoma, kemudian pembuatan lubang anus, kemudian penutupan, itu sudah bisa diajari ya. Karena kita kan mulai toilet training lagi ya dari awal ya. Itu bisa normal lagi. Disprung gitu, setelah operasi penutupan insya Allah mereka bisa BAB secara normal. Dan kebanyakan, karena di grup kita ada beberapa yang memang sudah wisuda ya. Kalau bahasa kita tuh, alhamdulillah udah selesai semua tahapannya. Itu sudah penutupan, sudah ditutup itu, mereka sudah bisa BAB normal dari anus. Tapi ini Mbak Nimas, kan saya juga follow akun Instagramnya Mbak Nimaya yang di _stoma ini kan. Dan saya mendapati kan kadang itu ada 1 minggu selamat jalan adik siapa, selamat jalan Ananda. Nah, apakah memang anak-anak atau bayi yang osteomet ini rawan Mbak untuk mohon maaf, mengarah ke kematian itu? Jadi kita memang sangat merasa kehilangan ya. Ada beberapa teman yang sama-sama berjuang itu harus berhenti karena sudah selesai dan harus berpulang. Ada beberapa seperti yang tadi sudah saya info Mbak Ella ya. Ada yang punya kelainan ini berdiri sendiri, ada yang kelainan ini adalah penyerta atau memiliki penyerta yang lain, atau justru ini cuma kelainan bawaan yang lain, yang utama ada yang lain. Nah, dari beberapa kasus memang ada yang memiliki penyerta yang lain. Jadi ketika ada kelainan, kemudian dari situ ada kondisi dia lagi nggak fit atau memang lagi drop pada saat itu akhirnya bisa mengakibatkan juga, karena akhirnya saling berpengaruh di sini. Tapi kami sih yakin ya, walaupun dengan penyerta atau enggak, dengan menjaga mereka insya Allah ini semua bisa terlewati, teratasi semuanya. Dan kami pun juga pengennya dengan
ada kelainan apapun yang menjadi penyerta dari stoma ini, adik-adik ini masih bisa terus berjuang. Memang ada tahapan ya, kadang kita, oh di sini masih ada permasalahan di jantung atau di stomanya. Itu memang kita harus dihadapkan pada pilihan yang mungkin berat ya. Dari mana dulu kita harus mengobati. Jadi kita harus cek ke sana, cek ke sini, mana dulu yang harus kita prioritaskan, mana dulu yang bisa dikerjakan, mana dulu yang aman untuk dilakukan operasi. Kalau memang yang penting duluan adalah jantung, ada juga teman-teman yang sudah seperti itu, jantung dulu yang dikerjakan, dioperasi. Kalau seperti Gea ini karena jantungnya masih, kata dokter itu tidak ada yang bisa dilakukan, jadi fokus sama anusnya. Jadi yang ini tidak menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan. Jadi anus dulu, nanti bisa menyusul yang lain. Jadi ada kondisi-kondisi memang kita harus benar-benar mengambil keputusan yang mana yang lebih penting. Iya. Mungkin hampir sama dengan sakit saya, karena waktu kemarin itu kan saya pikir gitu? autoimun itu enggak, ya biasa aja gitu kan. Tapi ternyata ya itu begitu mendekat begitu kena ke liver, Ya. sehingga ini dokter bingung mana dulu yang diobatin gitu kan. Ya, Terus benar. liver juga penting, ini juga kalau diobatin ininya sakit malah akan lebih ini seperti itu. Ya, Mungkin hampir sama ya Mbak, harus ya? mempertimbangkan berbagai mana yang kondisi, mana dulu yang harus kita lakukan pengobatan. Iya betul, dan harus sabar. Ya. Harus sabar semuanya. Dan Mbak tadi kan Mbak Nimas bilang bahwa banyak kondisi anak-anak atau balita yang menderita artritis ani dan sebagainya. Terus kemudian penyakit ini biasanya juga tidak berdiri sendiri tapi ada penyertanya dan seberapa banyak sih itu Mbak? Kok sampai dibilang banyak itu seberapa banyak Mbak? Nah, ini saya dulu pun ketika Gea diagnosis atresia ani, saya berpikirnya tuh, hah? Kenapa saya gitu? Apa cuman saya yang seperti ini? Apa cuman Gea? Karena saya aku tuh nggak pernah lo dengar seperti Iya, ini. nggak pernah dengar. Aku nggak tahu, denger aja aku nggak pernah. Apa cuman Gea yang seperti ini? Terus aku harus cari kemana infonya? Aku harus tanya kemana? Ke rumah sakit pun di mananya? Mungkin karena saking kita khawatirnya, saking pikirannya blank ya. Terus akhirnya ternyata pelan-pelan saya dipertemukan dengan teman-teman ini yang sekarang ada di grup. Kalau di grup ini sekarang kita ada 196. Wah, 196. Ya, 196 itu Berdomisili di Surabaya. seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Yang ini yang baru diketahui aja ya, yang di grupnya Mbak Nimas aja ya, 196. Iya, itu yang saya ketahui sih. Itu di situ, tapi termasuk juga ada perawat ya, perawat khusus stoma nurse itu ada 7 orang di situ dan ada 2 dokter bedah anak. Jadi sisanya itu adalah teman-teman yang kita sama-sama berjuang. Dan beberapa memang sudah selesai, tapi yang lainnya juga masih dalam tahap berjuang. Mbak, Gitu. saya ini kan setelah membuka donasi untuk baby dan anak stoma ini, terus kemudian berbelanja sendiri, Ya. itu gitu kan ya. Dan itu luar biasa sekali gitu kan ya Mbak ya. Nah, untuk baby dan anak stoma itu sampai sejauh mana perhatian pemerintah Mbak? Apakah ada subsidi? Apakah ada bantuan pengobatan apa segala macam gitu? Nah, itu Mbak Ella, ini kan komunitas ini pun saya dan teman-teman inisiatif untuk mendirikan ini sebagai tempat kita semua orang tua untuk sharing, tukar info, apapun tentang anak-anak stoma. Nah, sayangnya dari 2 tahun ini kita berdiri, kami belum sampai bisa ke pemerintah atau bisa berkomunikasi sama pemerintah. Jadi kadang memang saya ditanya, Mbak, kalau
datanya ini di pemerintah itu anak-anak ini gimana ya, seberapa banyak, dari pusat atau dari daerah mana itu seberapa banyak. Nah itu saya mohon maaf, saya belum tahu juga, karena saya hanya mengetahui teman-teman yang ada di grup ini aja. Dan sebenarnya saya pernah sih coba ya untuk bisa tersambung ke pemerintah. Saya mencari info, pengen tahu sih kalau dari pemerintah itu datanya seperti apa, kira-kira sama nggak ya, atau ya semoga sih nggak banyak ya, kita berharapnya janganlah banyak-banyak seperti itu. Cuman saya belum bisa sampai ke sana sih, jadi kita hanya tempat sharing sama teman-teman Atau aja. ada nggak Mbak, kayak misalnya anak-anak penderita kanker kan punya yayasan anak kanker Indonesia gitu kan ya, terus anak-anak yang mempunyai HIV, AIDS itu kan juga ada yayasan untuk itu gitu. Untuk baby stoma sendiri? Nah, saya pertama kali tahu tentang stoma ini justru bukan langsung sama anak-anak. Taunya adalah di kelompok dewasa. Kalau dewasa memang banyak, tapi dengan kasus kanker. Kemudian lebih banyaknya sih kanker. Nah, kalau untuk yang dewasa sepertinya sudah ada. Nah, tapi karena ini kebetulan saya kan anak-anak ya, anak saya. Jadi saya pengennya fokusnya itu infonya fokus aja sama stoma, perawatan stoma, ostomed yang baby. Nah, ini kalau sepengetahuan saya sampai sekarang ini sih masih belum ada ya kalau sampai yayasan seperti itu. Saya kurang tahu sih kalau yang di pusat ya seperti apa. Cuman selama ini saya dan teman-teman rasanya belum pernah tahu. Di Surabaya, di Jawa Timur belum tahu ya Mbak ya? Iya, belum pernah tahu. Jadi belum tahu ada yayasan yang fokus memang stoma untuk anak-anak seperti ini. Nah ini Mbak, nah teman-teman, kemarin saya open donasi dan alhamdulillah mendapatkan sambutannya. Alhamdulillah, terima kasih luar banyak. biasa, walaupun donasi tersebut sempat terbengkalai karena saya masuk rumah sakit ya, karena autoimun saya sedang flare. Tetapi dari hasil yang bisa saya himpun, itu menghasilkan sekitar 20 juta rupiah untuk donasi Alhamdulillah, baby terima kasih Mbak Ella. bayi ostomed ini. Kemudian saya belanjakan, sepertinya 20 juta itu banyak ya teman-teman, kawan-kawan ya. Tapi ternyata setelah saya belanjakan tidak banyak dan tidak bisa memenuhi semua apa yang didaftarkan oleh Mbak Nimas pada saya waktu saya tanya keperluannya baby ostomed itu apa sih Mbak Nimas ya, terus kemudian didaftarkan dan itu tidak bisa terbeli semua ya. Hanya saya dengan 20 juta itu nggak bisa terbeli semua, dan saya mengalami sendiri bagaimana susahnya dan bagaimana mahalnya perawatan untuk bayi-bayi dan anak ostomed. Mbak Nimas, yang pertama kali saya itu penasaran dengan alat ini. Ini adalah businasi kawanela ya. Nah, kalau saya buka, waktu saya lihat barangnya, itu bikin saya serem karena kayak ulat besi gitu ya. Ulat besi, dan saya membayangkan ini harus terpasang di tubuh bayi. Ini apa ini Mbak? Ini apa dan untuk apa? Jadi ini adalah alat yang sangat berharga untuk kita orang tua dari anak-anak ostomed. Jadi ini tuh alat businasi Mbak Ella. Alat businasi ini kenapa sebegitu berharganya ya? Karena memang kalau dilihat dari harganya masih tinggi ya. Awalnya saya pikir busi kayak busi motor kecil gitu, tapi ternyata kayak jadi gini. ini alat busi ini memang ada nomor-nomornya. Iya, Ini nomor kecil sampai yang ini nomor besar. Iya. Ini yang paling besar nomor 18. Jadi ini seperti yang saya ceritain tadi, kalau ini untuk anak-anak yang atresia ani. Atresia ani itu kan berarti ada permasalahan dalam rektum sampai lubang anusnya. Dan tindakan yang paling sering adalah dibuatkan lubang di anus yang sebelumnya belum terbentuk atau masih rata. Jadi dokter melubangi bagian anus, kemudian memperbaiki yang di dalam. Biasanya ada saluran yang berbelok, seperti tadi saya bilang, ada BAB yang keluar waktu dia baru lahir. Ternyata bukan dari anus, dari saluran atau yang disebut itu fistel, berbelok. Karena dia nggak bisa menemukan lubang anusnya, jadi ada saluran yang mencari jalan lain. Nah, ketika nanti dibuatkan lubang anus,
dokter juga memperbaiki bagian dalamnya. Setelah itu, ini yang berfungsi. Kalau jahitan yang dibuat itu kalau tidak ada terapi, pasti dia akan menutup kembali. Nah, untuk menjaga supaya jahitan itu tidak tertutup, diterapilah dengan menggunakan ini. Nah, biasanya setelah 14 hari pasca operasi, itu adalah waktu yang tepat untuk businasi pertama. Jadi, jahitan sudah agak terbentuk, tapi tidak tertutup. Dimulai dari, dokter biasanya mulai dari angka kecil nih, angka 9. 9 atau 10. Nah, maaf, ini dimasukkan ke dalam anus yang baru dibuat tadi. Yang baru dijahit. Nah, kita temukan lubangnya yang dibuat sama dokter, dan ini untuk dimasukkan ke sana. Dimasukkan itu sekitar segini, Mbak, sampai setengahnya. Jadi kurang lebih setengahnya segini, dimasukkan untuk diterapi. Kalau dokter menyarankan itu biasanya dimasukkan sebentar, kemudian ditahan beberapa menit, 30 detik. Kalau saya dulu 30 detik, kemudian baru dikeluarkan. Kemudian dimasukkan kembali, 30 detik, dikeluarkan. Nah, ini di tahap awal businasi itu dilakukan 2 kali sehari. Jadi pagi sama malam. Nah, di proses businasi pertama ini, dokter biasanya ngajarin orang tua, ngajarin kita. Jadi kita harus sudah menyiapkan mental untuk apa ya? Masukkan ini. Tega. Tega untuk membusinasi. Karena nantinya yang akan membusinasi kita mandiri di rumah. Karena kan kita nggak mungkin ya pagi sama malam kemudian ke rumah sakit untuk businasi. Nah, nanti setelah apa? Biasanya 1 minggu gitu naik di 1 nomor jadi 11 12. Kemudian setelah itu naik lagi nomornya, kan lubangnya yang sudah di terapi awal tadi sudah terbentuk. Supaya lebih lebar, diterapi dengan nomor yang besar. Nah, nanti kalau sudah mau penutupan biasanya sudah bisa masuk alat yang sebesar ini. Ini biasanya sudah siap untuk penutupan stoma. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya udah lancar businasinya. Itu ya. Nah, dan lubang anus yang sudah dibuat tadi sudah jahitannya sudah terbentuk sempurna, sudah kering, dan insya Allah sudah siap kalau dipakai untuk BAB. Mudah-mudahan Seperti itu. Terus kemudian ada lagi, ini banyak banget. Nih, ini ada apa ini ya, jelly ya kayak nggak salah. Terus kemudian ini ada powder, ini pasta. Kecil-kecil gini nih, kecil-kecil ini harganya nggak kecil loh kawan, karena sekitar 300 ribuan ya Mbak ya. 300 ribuan. Itu bisa lebih mahal kalau carinya langsung di toko gitu. Dan itu tidak bisa kemudian kita satu toko langsung bisa pesan 10 atau berapa, itu enggak. Jadi kita dari toko adanya berapa gitu kan ya Mbak ya. Terus kemudian cari lagi adanya berapa sampai terkumpul seperti itu. Ini dan ini juga ini powdernya ini juga mahal, ini juga 300-an ribu. Ya ampun Mbak. Saya sampai ini gimana caranya? Ini tuh bener-bener mahal banget. Ini untuk apa aja sih ini Mbak? Ini baru sebagian ya. Ini senjata ya. Senjatanya kita orang tua. Jadi memang harus. Ini kantongnya ya Mbak ya? Iya, ini kantong yang kita pakai. Ini lucu bentuknya beruang. Kantong beruang. Kantongnya beruang. Nah, ini gimana bukanya? Oh, gini. Berarti gimana nih Mbak, mulai prosesnya nih Mbak Nimas bisa jelasin. Iya. Saya ambil ini, saya nggak ngerti soalnya ini diapain, cara kok ada lubang-lubangnya kayak gitu kan instruksinya. Nah, jadi teman-teman yang tertempel di perutnya baby ostomate ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini nanti ada lubangnya Mbak Ella ya. Stoma anak kan ukurannya berbeda-beda. Nah, ini ada ukurannya, nanti bisa diukur. Ini nanti disesuaikan sama ukuran stomanya baby. Kalau masih baby, biasanya ya lubangnya kecil. Nah, nanti dipotong, kemudian ini kan ada perekatnya. Ini ditempel di dalam perut. Jadi ditempelkan di sini. Kulit perutnya itu ya. Ditempelkan di sini. Oh, jadi ini nanti ususnya itu gitu ya Mbak? Nah, ususnya dia akan keluar di sini, di lingkaran yang kita lubangin. Nah, bagian yang keluar feses itu ada di ujung usus.
Oke. Ketika ususnya sudah masuk di kantong ini, nanti akan keluar fesesnya dan ditampung di dalam sini. Nah, ini ada pembuangannya. Yang sering kita pakai yang pembuangan seperti itu. Ini bisa dipakai beberapa hari untungnya. Beberapa hari itu tergantung dengan kondisi fesesnya juga. Mungkin bisa sehari, bisa 2 hari. Nah, setelah dibersihkan dari bawah sini, ini bisa ditutup kembali. Nah, bersih lagi kantongnya. Tapi kan kalau BAB-nya anak-anak ini kita nggak bisa kontrol seperti biasa ya. Bisa keluar terus. Dan gasnya pun keluar dari sini. Nah, yang membuat ini akhirnya gampang mengelupas adalah cairan yang merembes ke sini, cairan fesesnya, dan juga sering mengembung karena ada gasnya. Nah, ini harus sering-sering diganti juga supaya tidak membuat iritasi di sekitar stomanya anak-anak. Untuk mencegah iritasinya apa? Harus pakai ini. Nah, setelah dipasang, nanti di pinggiran stomanya itu dikasih bedaknya ini. Yang anti iritasinya. Juga ditambah dengan pastanya. Oke. Nah, itu baru dipasangkan. Tuh. Jadi, ini sangat penting. Ini juga penting. Ini pun juga penting. Dan semuanya mahal karena satu kantong ini paling murah itu karena beda-beda ya, Iya. tokonya beda-beda. Jadi yang paling murah yang saya temukan itu harganya 30.000 satu kantong ini. Saya sempat kaget kok waktu itu saya pilih kan, saya pikir satu kantong itu satu box ya seperti itu karena ininya nggak jelas gitu ya, namanya nggak jelas gitu. Jadi saya pikir Jadi kalau oke deh, satu kantong tuh satu lembar ini, Mbak. iya makanya karena keterangannya nggak jelas, jadi saya pikir saya waktu itu saya bisa mendapatkan sekian ini. Begitu yang datang ternyata hanya 10 biji. Ini segini ini udah 30.000 paling murah dan tidak bisa banyak, hanya bisa beli 5. Jadi saya harus bener-bener tekun nyarinya. Terus kemudian belum juga alkoholnya ya, terus kemudian testernya, terus kemudian ya ini yang beruang. Ini yang beruang ya Mbak Ya, ya. ini Jadi, yang beruang. Ya ini sih Yang agak lumayan juga tuh yang ini. ini juga lumayan. Terus ada lagi nih Mbak, yang ini juga lumayan karena Oh ya, Hollister. ini tidak bisa dibeli eceran ya, jadi Iya. segini harganya sudah 1 juta lebih. Dan hanya bisa saya kumpulkan beberapa saja, jadi semoga ini bisa membantu walaupun tidak banyak. Ini sangat-sangat membantu sama Ella. Iya, dan mungkin kawan-kawan juga tadi dengar-dengar suara anak, dan karena memang di sini ini ada anak-anak, ini ada baby dan anak osteometnya di sini. Nah, ini baru terapi ya Bu ya, ini baru terapi. Ini selain osteomet juga ada banyak penyertanya ya, penyertanya adalah Down syndrome. Terus kemudian ini juga semuanya bawa kantong semua di dalam bajunya, semuanya bawa kantong seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Nimas. Dan ini yang sudah diwisuda, jadi dia sudah tidak perlu lagi bawa kantong ya Mbak ya, cantiknya. Jadi itu tadi, dan sekali lagi kawan Ella, bahwa di sekitar kita ternyata banyak anak-anak atau bayi yang mempunyai kelainan atau menderita sakit yang tidak pernah kita ketahui. Dan saya bersyukur sekali saya bisa mengenal atau tahu tentang bayi dan anak osteomet ini, dan juga bisa mengenal Mbak Nimas, bisa mengenal semua ibu-ibu hebat ini, ibu-ibu yang ada di sekitar saya ini, yang putra-putrinya menderita osteomet. Dia adalah pahlawan karena setiap hari harus berjuang merawat putra-putrinya agar bisa menjalani kehidupan secara normal dan tanpa ada rasa sakit. Hebat, terima kasih ibu-ibu semuanya, pahlawan-pahlawan semua Mbak Nimas. Terima kasih, tetap semangat, tetap merawat putra-putrinya dengan sebaik-baiknya, karena tidak semua ibu-ibu ini mendapatkan berkah ini dari Tuhan ini ya, karena mempunyai anak-anak yang seperti ini, saya yakin itu merupakan salah satu jalan menuju surga, sudah mempunyai kunci untuk menuju ke surga. Amin. Ibunya juga kuat-kuat ini ya, Pak Dewa. Makanya saya sebut pahlawan Mbak Nimas.
Dan semoga putra-putrinya segera wisuda ya Ibu-ibu. Amin, semangat. Bismillah semuanya Dimas, segera wisuda ya. Semoga Gia juga bisa Amin, 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 amin. bisa menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, cerdas, dan nantinya bisa bermanfaat buat semua orang-orang di sekitarnya. Amin. Doa juga buat anak-anak semua yang di Baby Stoma. Baiklah kawan Ella, ini sudah agak siang. Adik-adik semua perlu tidur, jadi saya juga harus undur diri. Ya. Terima kasih semuanya kepada semua kawan Ella yang telah donasi. Ada Bapak Arizona, Bapak Didi, Bapak Tommy, Ibu Maya, kemudian Kakak Gwen. Terima kasih semuanya. Dan masih banyak lagi yang belum bisa saya sebut karena terlalu banyak donasi, tapi semuanya terima kasih sekali atas perhatiannya, dan ini sudah saya salurkan kepada Mbak Nima selaku ketua dari komunitas Baby Stoma. Ada di Instagramnya @baby_stoma. Ya. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, comment, share YouTube channel Ella Sanusa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.